selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Sahabat semua, hari ini perjalanan kita menuju ke Desa Bangah. Baturiti Tabanan. Bangah, Baturiti Tabanan ya, bener. Saya nyopirin bos saya. Bos yang nyopirin gini, anak buahnya kan. Berkunjung ke rumahnya Pak Made Lasmawan ya, Pak Made Lasmawan, seorang tokoh seniman Bali yang sudah lama berada di Amerika, di Colorado, Amerika ya. Berkecimpung ke dalam kesenian apa mas? Ya, mengajar gamelan di Amerika. Berarti karawitan. Ya, ikuti perjalanan kita ngobrol bareng bersama Pak Made Lasmawan. Ya, See you. sampai bertemu. Sampai berjumpa. Ya, ternyata ya kita sudah dekat rumahnya Pak Made Lasmawan di Banjarbangah, Baturiti Tabanan. Ya, ternyata halus sekali jalannya sudah. Dulu waktu tahun 88 saya di sini masih jalannya rusak. Sekarang sudah keren. Dan sekarang cuacanya lagi hujan ya guys ya. Kita disambut oleh hujan. Ya, tapi hujan adalah berkah. Ya. Oke, semeton ikuti perjalanan kami ya. Ya, semeton kita sudah sampai di rumah Pak Made. Hujan ya, ini Pak Made sudah kita bertemu sama Pak Made ya. Kita lanjut ngobarnya ntar ya. Satu. Ini tawang kan? Ya. Terus? Ya, sahabat ngobar Cahyaat, kita sudah sampai di rumah Pak Made. Nah, ini Pak Made Lasmawan. Ganyan di gunung. Nanti kita lanjut ngobarnya ya. Ya, ini Teddy sedang siap-siap men-setting alat, loteng. Oke, semeton ngobar Cahyaat. Kita baru habis disapa dengan makanan ciri khas di sini oleh Pak Made ya. Bangah di Bangah Baturiti ya. Tebi sedang ngambil gambar, nggak bisa makan dia. Ya, oke. Nanti Pak De kita ngobrol sedikit tentang perjalanan Pak De dulu bagaimana di kesenian itu akhirnya bisa ada di tempat yang jauh di sana. Kita nanti ngobrol lengkapnya ya. Oke, semua Pak De jamuannya sudah habis semua. Ada kopi Bangah ini. Boleh. Pak Gamo, Negara. Pak Gamo ada kopi Baturiti Bangah nih. Ikut ngobar di sini. Saja lupa mengabari Pak Gamo. Pak Sutamo maunya ikut, cuma karena harus pulang kampung. Salam dari Pak D, Pak Man Sutamo Klau. Pak Yan Gamo. Jegong. Nanti lantur ngobrol lengkapnya tadi.
Swastiastu, pemirsa Ngobar Sarang Sami dimanapun berada. Om Swastiastu Pak D. Om Swastiastu. Semoga dalam keadaan selalu sehat dan fit. Kabar baiknya Pak D. Oke, tadi saya coba pemanasan mesin, ternyata Pak D masih kencang. kayak diesel nih semakin panas semakin bagus ternyata. Mesin kuno. Oke, ya pemirsa Ngobar semua, kita lanjut obrolan bersama seorang tokoh seni Bali, yaitu Pak Made Lasmawan. Beliau kelahiran putra Bangah Baturiti. Nih Pak D, sebelum lanjut yang ingin mengorek sedikit kehidupan kesenimannya Pak D, kemudian sejarah awalnya bagaimana. Ini kan cerita ini biasanya ya untuk anak-anak muda biar ada melihat profil-profil para senior di seni kan. Nggih. Pak Tut. Nggih. Suksemo, ampun Suksemo. simpang iki ring Bangah, ring Sanggar Manegale. Suksemo juga sampun mengizinkan menyapa kita semua bersama. Tapi jalan iki ngobar gitu ya. Ngobrol bareng. Ngobrol bareng nggih. Ngobrol bareng. Niki genah dia niki yang mulai niki tahun 1996 di tempat niki. Berarti rumah wayah. Wayah ring desa niki sebenarnya niki Tegalan Pondokan. Pas Nabi Bastari pulang dari Amerika. Ini ini ceritanya dari awal ke belakang ke awal. Oke, tapi nanti kayak komposisi. Dimanapun posisikan dulu. Yang memang besar dilahirkan di Bangah. Hampir 66 tahun yang lalu. 66 yang tahun dibina oleh keluarga. Pak memang sebagai pengenang, Pak Alex sebagai pembuat kendang. Pada zaman itu sekitar tahun habis Gestapo. Gestapo kan 65. Yang udah mulai ikut keluarga, kakak juga ikut di gamelan di desa. Di desa Bangah sebenarnya kami itu ada gong kejar yang dulu disebutkan gamelan gong. Yang di Banjar. Gamelan gong, dan ada gamelan Semar Pegulingan, Sai Limo. Nah itu dianggap sakral, hanya bisa ditabuh di pura. Kalau gamelan Semar Pegulingan, kalau gamelan gong kebiar bisa untuk di luar pura, untuk Banjar. Cuman anggota yang boleh main dipilih oleh masyarakat, itu seperti pada umumnya di Banjar-Banjar di Bali. Pada waktu itu yang menjadi ingatan saya. Berarti itu dia usia berapa nih saat itu kira-kira? Usia 5-6 tahun. 6 tahun. Usia 6 tahun ya. 6 tahun. Nah kebetulan di samping pada waktu itu kan kita tidak boleh memain gamelan di Banjar. Nah kebetulan di rumah keluarga kami itu membangun janger. Langsung saya secara langsung belajar dengan orang tua mengiringi gamelan janger. Kalau nggak salah, pendek cerita itu umur 7 tahun itu udah pentas. Sudah pentas ngiringi ngiringi. Berarti waktu berjalan umur 7 tahun sudah pentas, berarti Pak D itu sebelum itu sudah belajar berbau dengan masyarakat, lingsir-lingsir juga latihan menggamel. Terutama keluarga. Nah waktu itu di samping janger di Bangah juga sudah ada joget bumbung dan juga drama gong. Oh ya, Baturiti sering yang dengar dulu ada punya joget, punya drama gitu. Ini sebenarnya di Bangah di Bangah di Baturiti nggak ada ya. Di Baturiti. Ya di Banjar Bangah. Di Banjar Bangah ini ada joget, ada janger, ada drama gong, dan kecak itu kita
adakan setelah mulai ada turis ke Bali. Iya. Setelah tumbuh pariwisata di Bali ini. Ya, kalau nggak salah itu tahun 72 sudah ada kecanduan. Nah itu kesempatan saya belajar secara langsung kepada orang tua, dan kebetulan juga seperti saya katakan tadi bahwa anak-anak tidak boleh bermain gamelan, tapi karena Pak Lek saya, orang tua saya ikut di gamelan di Banjar, saya bisa ikut. Artinya ikut dalam arti setiap orang tua itu latihan, kita ikut. Dalam ingatan saya itu pernah ada pengurus dari Tabanan, terus ada dari Tunjuk, ada dari Munduk Singaraja. Yang menjadi catatan sebagai anak pada waktu itu, klien gong kan di mana-mana waktu itu kan agak strict ya. Kalau anak-anak memukul gamelan, terus klien gong jangan nanti. Ya. Mahal. Ada sepertinya tidak ada kebebasan pada zaman itu. Tapi situasinya masih karena satu kan gamelan itu suatu piranti alat yang sangat disucikan, sacred, dan memang mahal. Sampai sekarang pun memang mahal, tetapi lebih bisa orang untuk memiliki alat itu. Perorangan juga sudah bisa sekarang karena sesuai kemajuan ekonomi. Nah, pendek cerita, merasa sedih pada waktu itu ketika anak-anak yang lain bermain gamelan dimarahi. Memang seketika perasaan pada waktu itu, loh saya kok boleh main tapi anak yang lain tidak boleh. Pada saat itu sudah ada niat bahwa kapan saya bisa membeli gamelan, saya akan menampung, saya akan bebaskan anak-anak bermain gamelan. Pendek cerita, terus lulus di SMP Baturiti, Dharma Baturiti. Saya juga aktif waktu itu di gamelan dengan guru-guru kegiatan sekolahnya. Terus terang Pak Rawas yang pembinasa pertama di sekolah SMP. Singkat cerita, habis SMP saya langsung ke Kokar. Sebenarnya lulusan SMP itu saya tidak langsung ke Kokar, bahkan saya ke SMA 1 Denpasar. SMA 1 Denpasar. Sudah diterima di SMA 1. Sebelum mulai masuk di SMA 1 itu, hari pertama itu saya senang olahraga, dan saya kebetulan waktu itu tinggal di Kerenang. Tinggal sangat dekat dengan GOR, jalan dekat dengan GOR dan dekat dengan Jalan Ratna. Setiap sore itu kebetulan saya lari sore, lewat di Jalan Ratna, dengar orang menggambol dan singgah di sana. Ingat sekali pertama kali itu Wayan Rai ngeriong. Prof Rainya? Ya, Prof Rai sama Pak Dewo Putra Diaso itu. Pak Putra yang dari Tegalang. Yang dari Tegalang. Payangan. Itu menjadi tonggak sejarah bagi saya. Terus, wah, enak sekali ini bermain gamelan di sini. Nah, akhirnya pindah dari SMA 1 pindah ke nggak jadi sekolahnya SMA 1 langsung ke Kokar. Waktu itu udah terlambat. Langsung diterima oleh Pak almarhum Pak Wayan Brato. Ya, dan Pak Pandai Putu Merto. Ditanya bisa nari, nggak bisa nari. Terus bisa main gamelan ya. Waktu itu kita cuman tahunya Margapati. Ya, Margapati waktu itu di desa baru ada itu ya. Langsung akhirnya diterima oleh Pak Branto, diterima di Kokar, dan saya udah terlambat ikut kelasnya, apa istilahnya dulu itu, pendaftaran, orientasi ya. Tadi itu apa namanya, pelonconya udah telat. Udah telat pelonco. Ikut pelonco itu di tahun kedua.
Oh, Ya. ternyata zaman itu juga sudah begitu ya? Sudah ada pelonco. Nah, akhirnya saya ikut pelonco di tahun kedua. Kebetulan juga kan teman-teman udah ya yang ikut pelonco waktu itu Pak Windows CS, Pak Wiranto almarhum. Teman sendiri yang muncul. Nah itu dan angkatan saya itu di Kokar itu adalah angkatan 4 tahun yang pertama. Oh, Pak D yang kena 4 tahun pertama ya? Pertama, dan juga tergesernya kenaikan kelas dari Desember ke Juni. Ya. Jadi selama di Kokar itu 4,5 tahun jadinya ya, 4,5 tahun ya. Termasuk paling lama dapat belajar bersama almarhum Bapak Brato, Pak Rembang, Pak Sinti, dan guru-guru yang lain. Ya, jadi percobaan 4 tahun yang pertama. Ya. Tapi di 4 setahun terakhir itu biasanya praktek saja Pak. Lebih banyak praktek karena pada waktu itu dianggap kita itu sudah mendapatkan D1. Ya diploma dia ya. Karena diprioritaskan lulusan Koka itu bisa mengajar di SMP. Menjadi guru seni di sekolah menengah gitu. Itu dulu. Ya banyak yang lihat bertebaran tamatan Kokar pada zaman itu jadi guru di sekolah gitu. Ya kembali ke Bangah, saya selalu aktif di Janger, di joget bumbung, di drama gong itu ya, dan kecak ya. Dan di Bangah tidak ada gamelan gender wayang, namun di Apuan ada gender wayang. Kebetulan juga keluarga punya hubungan pertemanan di Apuan. Kita sempat belajar gender wayang di Apuan. Sehingga waktu di Kokar saya belajar gender wayang. Pada waktu itu terus terang tidak banyak yang mau belajar gender wayang ya. Katakanlah angkatan saya itu cuman Oklin memang keluarga gender wayang. Oklin, Oklan, Jiko. Terus kalau di luar itu kalau nggak salah cuman saya sendiri. Teman-teman nggak mau. Kalau di Kapan kan banyak pengaruh dari Warugah di sana ya, yang mengajar gamelan. Ya pemirsa, seperti yang kita ketahui memang pos-pos orang bermain gender wayang itu dulu bisa dihitung. Ya. Tapi perkembangan sekarang luar biasa. Di mana-mana kita bisa menemukan anak kecil bermain gender wayang dengan teknik yang bagus. Itu yang kita syukuri sekarang, perkembangan kesenian Bali sudah luar biasa. Ya. Sempat belajar sama Pak Sudarno, terus sama Pak Tunjul, sama Pak Semandi. Memang gender wayang kan termasuk paling sulit pada waktu itu. Betul. Nah, kalau yang lainnya Semar Pegulingan, terus terang saya banyak belajar di luar Kokar. Ke Pelihatan. Terus belajar angklung. Teman-teman juga tidak banyak yang mau belajar angklung pada waktu itu. Angklung klasiknya yang kekelentang. Ya. Nah, termasuk salah satu pelajar yang pada waktu itu yang saya berusaha tidak hanya fokus di. Berarti Pak D pada zaman itu selain menempuh pendidikan di Kokar secara akademiknya kan, di luar sekolah juga aktif mencari ilmu, terus ke Singaraja, ke Karangasem, ke Gianyar sama Pak Tembes ya. Pak Tembes ya. Ke Karangasem sama Pak Tito Nurasda di Karangasem. Ya mengguru pokoknya. Kemana-mana mengguru itu ya kesempatan. Kadang-kadang padahal dia juga punya pengalaman seperti itu. Padahal kita disuruh mengajar ke Banjar, tetapi sesungguhnya kita belajar mengajar. Kesempatan kadang-kadang di satu tempat itu kita ketemu tokoh gitu. Ya pengalaman kita sharing ilmu gitu. Ya, pengalaman terpacu. Satu lagi sebenarnya ini juga sangat menarik. Waktu di Kokar
sudah gabung jadi pemain inti. Wah, Kelas 2 itu udah diikutkan jadi pemain inti di Riau. Di Riau nomor 3. Waktu ya katakanlah grupnya Pak Asnawo, grupnya Pak Raides, grupnya Pak Padang itu. Pernah pada suatu saat pentas Kokar memainkan Trunojayo di Bangah, tidak pernah ada Trunojayo. Ya. Oh, bingung main Trunojayo di di pertunjukan itu, pertunjukan istilahnya dulu Natrabu ya. Tamu Jepang itu. Oh, dari travel Natrabu kan? Oh, ya. Ya, sering sekali yang dengar travel Natrabu kalau bicara dengan senior kita di Kokar nih kan. Pasti itu sudah ya. langganan pertunjukan wisata. Pertunjukan wisata yang awal-awalnya itu ya. Main Trunojayo pertama kali tidak tahu. Diomelin sama Gusti Ngurah Padang. Gusti Ngurah Padang nih. Gusti Ngurah Padang sebagai pemicu. Sebagai pemicu dimarahi sama Gusti Ngurah Padang. Biar jengah. Ya. Waktu itu agak mangkal, agak marah karena Gusti Padang. Ingat yang Gusti Padang. Made Lasmawan masuk ke Kokar tidak bisa Trunojayo. Wih, cakap, biang, langsung ini merah, biang, aduh, bilang apa ini? Besoknya minjam sepeda motor sama Oklin, kaget, jangan ke Denpasar masih sepeda gayung Simking. Man, silih sepeda motor ke Singaraja, langsung ke Jagaraga. Ya. Untuk mempelajari Trunajaya. Untuk belajar Trunajaya langsung ke sama Pak Gede Manik ke Trunajaya. Makanya salah satu kenangan Pak Gede Manik itu yang pengecat Trunajaya. Kapan-kapan. Itu Pak Gede Manik yang ngasih ya, bersyukur sempat belajar. Ya, bersyukur sekali. Ya. Berarti dari dari dimarahin Pak Gusti Ngurah Padang akhirnya muncul juga ini pelajaran buat adik-adik. Ya, kalau dimarahin calon seniman besar. jangan ikut marah. Ya. Tapi jadikan itu pemicu, pemantik kita untuk jengah. Ya. Makanya semangat. Dulu tuh ada cerita penguruk sampai melempar panggul itu sebenarnya kalau sekarang kan tidak kelihatan bagus. Ya, tapi pada waktu itu nggak apa-apa. Memang kadang-kadang bikin anggota marah ya. Itu kalau dipikir secara matang itu sebenarnya pacu apa istilah pecut ya. Pecut istilah. Kita dipacu untuk lebih semangat itu. Nah mungkin kalau kita melihat dari kacamata sekarang mungkin itu tidak kurang etis, tapi kalau dulu memang metode pengajaran memungkinkan kan. Memang dengan begitu buktinya banyak yang senior sekarang itu adalah hasil didikan masa lalu yang agak keras sekali ya. Mungkin situasi berbeda, emosional anak-anak juga beda sekarang, mungkin cara nyentuhnya beda, penyesuaian. Penyesuaian metode. Singkat cerita Pak Dena, mungkin setelah Taman Kokar, berarti Taman Kokar tahun 77 berarti langsung ke 78 awal itu kan tamatnya bulan Juni ya. Terus September kan, Agustus September itu udah harus pindah ke Solo. Terus setelah itu Pak D langsung ke Solo. Nah, lucu ini, Taman Kokar itu sudah ngelamar di jurusan sastra di Udayana.
Oh, ya sempat karena unut juga. karena waktu di Kokar kelas 4 itu sudah terlibat di jurusan apa, teman-teman di jurusan sastra di Unut. Ya. Lalu akhirnya daripada waktu itu kan ASTI saya nggak bisa nari. Baru proses awal kan proses awal ASTI awal-awal berdiri. Karena disebut ASTI kan jurusan tari. Akademi Seni Tari. Ya, langsung saya langsung ke melamar di Udayana, diterima di Udayana. Ini pendek cerita ya. Karena pikirannya di Udayana itu nanti bisa mengajar langsung mengajar gamelan teman-teman karena udah ada hubungan. Sudah diterima di Udayana kan. Swan ini apa namanya ke Kokar, bilang sama teman guru-guru ya, Pak saya sudah diterima di Unut, ya. Sastra Unut. Ya, itu waktu itu Pak almarhum Bapak Ngurah Suparto dapat surat dari Solo, dari Bapak Umar Dhani. Ini ada surat dari Solo, baru dibuka, dimohon ada beasiswa dari Solo, silakan ke Solo, rumah ditanggung, SPP tidak bayar, nah, nanti bisa biaya hidup bisa diganti, tanggung. Bingung udah itu, wah ini udah kapan lagi udah perkuliahan udah mulai. Akhirnya saya putuskan membeli tiket bus, langsung ke Solo. Waktu itu kelewatan, malah busnya sampai di Solo jam 4 pagi, kita masih tidur, lewat ke Jogja. Lagi diajak ke Jogja. balik ke Solo. Singkat cerita langsung menyek di Solo, dan setelah di situ ketemu Pak Soekarto sama Pak Nyomantarto sama Pak Pandri Madi Sukerto, Pak Ketum Sabo, itu yang sudah lebih dulu di sana. Ya 2 tahun atau Pak Suendi di Kokar. Masih sekolahnya nih kan, masih menempuh pendidikan, masih menempuh kuliah. Kuliahnya kuliah di itu udah tamat ke Kokar. Ya. Diterima di sana, udah mulai membina. Sebenarnya sambil kuliah udah disuruh mengajar. Jadi generasi berikutnya sementara dia sudah lewat jalan, pandai punya pendidikan yang lebih beda, jadinya masalah keterampilan ini kan gitu. Waktu itu Pak Mantako, kita banyaklah ketemu tokoh teman-teman yang lebih dulu di Solo kan. Di Solo terus Pak Sabo kan awalnya kan dia di Kokar ya pemain ceng-ceng nomor 1 gitu. Ya, ke sana kita, tapi dia pemain gener wayang. Nah, pemain gener wayang, saya langsung belajar gener wayang sama Pak Tosabo. Dia langsung belajar kendang. Tukar menukar. Tukar ilmu lah. Ya, tukar ilmu. Akhirnya selesai di sana. Dulu kan tidak ada S1, S2. Dulu adanya akademi sama sarjana gitu aja. Masih akademi gitu ya, karena ASKI Akademi Seni Karawitan ya. Terus diganti detailnya itu menjadi SKAR dan SMK, sarjana muda karawitan. SMK. S1-nya itu dianggap sarjana muda karawitan, dan sarjananya sarjana karawitan. Di luar negeri itu dianggap sudah S1 sama S2. Sudah dianggap ya, seperti Pak Parto ke sana itu ke teman-teman yang keluar itu udah dianggap di sana di Solo mengajar hampir 13 tahun. 13 tahun mengajar di ASKI Solo ya, termasuk ya karena baru masuk itu udah dianggap sebagai tenaga pengajar. Terus habis selesai S1-nya langsung diterima, langsung dijadikan dosen, S2 langsung jadi dosen. Jadi lama di Solo sampai akhirnya udah
kemana-mana kita ya, ke Ya. Eropa, ke Dari tim kesenian ASKI-nya dah keliling sempatnya. tim kesenian ASKI dan sebenarnya tim kesenian Jakarta yang sering kerjasama gitu. ya, kerjasama dari Bud Jakarta. Waktu Expo Jepang itu, kalau ke Eropa memang sama ASKI. Expo Jepang tahun 85 ya. Ya, waktu itu sebenarnya dipanggil oleh bidang pariwisata dan kebudayaan. Berarti 13 tahunan mengajar di Solo. Nah, niki oke, dengan banyak pengalaman berkesenian dan tim kesenian keluar dari selama sana. Nah, mungkin Pak D kan terakhir ini kan aktif mengajar di Colorado College ya. Tapi Colorado College ya, Amerikanya sebenarnya pertama itu di San Diego State. Pertamanya ke Amerika itu di San Diego. San Diego Ya, San Diego di California. Di sana 2,5 tahun. Terus pindah ke Colorado. Terus berarti Colorado sekarang sudah berapa tahun? 30. Gamelan Tunjung Sari sudah tahun 93 ya. Tahun 93 sampai sekarang pasti. 30 tahun di hampir 34. 31. Iya. Ya. Dan kemudian apa namanya mengajar di sana kan ada beberapa tempat, berarti anunya apa? Ya pindah dari San Diego, dari California itu. Karena ada konsep pemikiran begini, waktu di Solo kan almarhum Bapak SD Madani, Ketua ISI Solo itu, strategi budayanya dia itu beliau lah. Karena pada waktu itu kan konsepnya menyebarkan sebanyak-banyaknya, termasuk kesenian termasuk Indonesia. Sebenarnya di konsep ASKI Solo itu kan juga begitu, karena pada waktu itu tidak banyak anak-anak muda yang mau belajar gamelan. Ya, pernah di Jogja itu, di jurusan kerawitan Jogja itu pernah tidak dapat mahasiswa kerawitan. Pernah begitu. Sehingga Bapak Sudarsono almarhum itu mengatur bagaimana caranya kok sampai ASKI Jogja tidak dapat mahasiswa kerawitan. Akhirnya teman-teman di Solo banyak yang pindah ke ASKI Jogja. Sekarang banyak pengajar kerawitan di Jogja itu dari Solo ya. Sekarang kan udah tukar ya. Ya sekarang makanya kecepatan informasi juga karena pesatnya perkembangan teknologi, komunikasi itu semakin lancar sekarang ya. Itulah kita syukuri. Sejalan dengan itu mungkin kalau pada setuju yang perkembangan zaman dan teknologi sekarang juga sebagai sumber awal untuk pengembangan seni dan budaya kita. Ya. Artinya kita memanfaatkan teknologi dengan baik untuk perkembangan budaya kita. Itu bagus. Ya, itu udah konsepnya Bapak Mardani itu, istilah beliau itu dibilang strategi budaya. Strategi budaya pada waktu itu bagaimana ke Boyolali, ke Semarang, ke Pati. Pokoknya ASKI itu menebar benih. Ya, menebar ASKI itu pentas di sana supaya masyarakat itu tertarik. Ya. Akhirnya kan berangsur-angsur mulai katakanlah 76, 77, 78 itu mulai orang-orang ke ASKI Solo. Dia sih membayangkan kalau keseniannya itu masih menjadi konsep budaya tradisional yang dimiliki masyarakat di komunitas masyarakat umum gitu ya. Masuk akademik itu belum terekspos begitu bagus zaman itu ya, karena kurangnya informasi. Tapi sekarang luar biasa kesenian kita sudah masuk lingkungan akademik, jadi proses belajarnya jelas, pengembangannya bagaimana, targetnya jelas dan yang lihat. Kemudian pemerintah juga memberi perhatian yang sangat bagus. Kalau dilihat tambahan sejarah ya, kalau dilihat sebenarnya orang pertama yang belajar kenang Jawa setelah katakanlah
mungkin saya orang kedua setelah Bapak Arsajo. Oh, semeton Bali yang belajar kenang Jawa. Jawa ya. Oh iya. Terus boleh dikatakan orang Bali yang pertama belajar kenang Sunda, saya sendiri. Oh, ternyata Pak D ini jago pemain kenang nih. Iya, kenang ya, pada zaman itu ya kita kalau informasi tentang ya sekarang jauh lebih gampang ya kita mau melihat orang bermain kenang Sunda tekniknya bagaimana kita lihat di sosmed. Ya, karena waktu itu saya. Tetapi beruntung Pak D bisa berhadapan dengan guru langsung. Dengan guru langsung dan saya langsung ke Bandung. Oh. Belajar langsung ke Bandung. Ya. Kemudian bergaya juga kenang Jawa Tengahan. Kenang Jawa Tengahan yang katakanlah waktu kami di Solo itu. Kita kan punya grup Bali yang gamelan Jawa. Saya pengenalnya. Pak Pade itu rebabnya, Pak Sapo genernya. Itu kan konsep dibilang RKG. Rebab, kenang, gener. Oh, itu yang paling instrumen yang paling pokok di gamelan Jawa. Kalau bonang, saron itu kan cepat kita kuasai, tapi yang ini memang harus. Itu memang khusus itu. Kenang, rebab dan RKG itu lagi. Kenang, gener. Ya. Kalau Sabo memang jago gener kayak gener. Ya. Pak Pandi memang jago rebab. Nah, itu saya fokus saya di kenang. Kenang tari, kenang apa-apa itu. Ya kalau bicara Pak Arsajo yang pernah juga diajarin kenang Jawa Tengah waktu saya sekolah di Kokar. Ya waktu itu dia bengong ya Pak Arsajo kok pintar. Kita kan tidak tahu di mana beliau belajarnya gitu. Ya. Wih, kenang Jawa ternyata. Kenang Jawa itu Pak Arsajo yang guru kita pertama. Yeah. Setelah itu udah katakanlah Pak Arsajo lah yang mengilhami saya mau belajar kenang itu. Makanya sebenarnya di sini kita punya gamelan Jawa. Oh ada. Oh ya, yang lihat nih banyak sekali gamelan Pak D di sana ada gong kebiar ya di sana gitu. Gong kebiar, selentingan, angklung, gamelan Jawa juga. Gamelan Jawa, selendro ada, selonding ada, juga wayang. Oh, tapi Pak D dengan banyak gamelan begini berarti apa namanya? Oh iya Pak D berhubungan dengan mahasiswa asing juga ya? Berhubungan dengan mahasiswa dan kita punya summer school di sini. Program dari summer school berarti di bulan apa? Bulan Juni Juli itu ya. Juni Juli ya. Nah, terus kembali ke mereka liburan ke sini. Nah kembali ke cerita yang awal dulu idenya itu mengingat anak-anak menangis tidak dibolehkan bermain gamelan. Oh ya cerita yang tadi itu pura itu. Nah akhirnya cita-cita Pak D sekarang cita-cita bisa ya punya gamelan. Restu Betara Taksu di sini bisa kita lakukan ini dan anak-anak bebas belajar gamelan ya. Tadi malam sebenarnya ramai itu latihan karena belum anak-anak itu yang perempuan biasanya gonglonya sekolahnya ada gong kebiar gong lanangnya udah di desa di Semar Punggulingan grupnya Sanggar di sini. Kalau adik pulang ya sama anak-anak muda di sini yang belum bisa joget kecak sama dramanya ya. Nah, itu yang semoga segera terwujud cita-cita sejak masih kecil itu ya. Itu nanti kalau mudah-mudahan bisa umur panjang jadi idenya joget walaupun drama nggak bisa ya. Drama kan agak joget dan kecak itu yang penting kan Pak D sudah menebarkan embrio seni itu kepada generasi muda. Mungkin generasi muda berikutnya punya tugas juga punya tugas untuk menyambung makanya kehidupan seni itu ya. Mulai tahun 96 itu saya sebut Children of Bangah. Children of Bangah. Oh, perkumpulan anak-anak ya. Muda-mudi itu semua ke sini menari di sini sama ya sangat representatif tempat belajar menari gamelan banyak sekali luas tempat. Ini baru perjuangan Pak D ini ya. Ya joget bumbung Pak Trip beli trip di iya. Sering juga ke sini. Beliau belum sini, saya yang sering ke sana. Belajar anunya. Beliau yang bikin Pak Trip luar biasa gamelan joget bumbungnya
joget bumbungan yang tradisi dibuat oleh Pak Krip, tapi joget bumbung yang model baru itu dibuat oleh Gus Haji Karangasem, tapi sekarang di Denpasar. Ya, Rindik Bali itu. Oh, Rindik Bali, Gusti Hajinya. Gusti Hajinya yang bikin itu. Yang buat gamelan rindik inovatif betul. Ya. Wah. Itu perpaduan dengan kita punya dua, ada yang buatan Gung Haji, Gusti Haji, ada yang buatan Timati. Pak Trip tradisinya luar biasa. Wah. Tidak terasa ini sudah hampir 40 menit ya kita ngobrol. Ini yang penting. Yang penting dua lagi ya, biar adik-adik semua nanti bisa orientasinya kemana. Semenjak saya pindah ke Amerika, sekarang tuh saya tuh sudah membawa lebih dari 25 gamelan ke Amerika. Nah, dari 25 gamelan itu, kalau nggak salah sudah ada di 15 universitas, dan ada di community, dan ada di children's school. Oh, di community ada, di children's school ada. Berarti anak-anak bukan belajar gamelan di sana? Iya, di Montana, di Denver, di sementara di Idaho. Berarti ini Semeton Samyan, warga Bali nih. Pak D, banyak seniman juga menyebarkan tentang kesenian Bali kita di luar. Kan Pak D ya? Ini Semeton Bali harus lebih jengah lagi, lebih semarak lagi belajar gamelan untuk lestarinya kesenian kita. Kita tidak bisa melepaskan bahwa kesenian Bali adalah sekarang sudah mengglobal. Karena banyak sekali orang mencintai budaya Bali itu. Ya semarak dengan itu juga di Bali. Kehidupan kesenian juga sedang tumbuh berkembang sekarang, Pak D. Ya. Seiring dengan sambutan pemerintah juga bagus sekali, istilahnya gayung bersambut. Ya. Karena anak di Bali sekarang mungkin saya bisa prediksikan orang tuanya itu banyak, hampir 80% harus membekali anak-anak yang baru tumbuh itu dengan kesenian Bali. Ya. Menurut dia menjadi pilihan atau tidak bidangnya, tetapi mereka sudah punya dasar. Karena anak Bali diberi predikat, anak Bali pasti bisa main gamelan atau menari, gitu. Ya banyak yang lihat anak-anak di Bali sekarang sudah mungkin juga di seluruh Indonesia juga begitu sekarang tentang kesenian Nusantaranya. Ini juga dukungan pemerintah juga. Sebenarnya dukungan situasi juga. Lain kali kita bisa berbicara tentang konsep-konsep akademik, karena sistem pembelajaran di Bali dan di luar negeri kan beda. Tentu beda. Ya, sebenarnya saat ini saya sudah menciptakan sejenis strategi metodologinya, saya sebut Pancoguru. Pancogurunya diantaranya. Pancoguru itu sebenarnya kan sudah beberapa sudah ada umum di Bali. Guru tinggal, melihat, guru panggul, beradaptasi dengan guru kuping, guru mendengar, terus guru lagu berdasarkan hukum lagunya, atau notasi. Kalau di luar kan sebagian besar anak-anak itu harus melihat frame-nya, harus melihat gambarnya. Terus yang terakhir guru raso. Yang guru raso itu memang kalau kalau belum bisa semua teknik yang ini mungkin guru rasa terakhir proses setelah penguasaan dari metode sebelumnya terakhir. Nah, waktu COVID Pak Tutde Asnawo ada ide menambahin guru mayo. Sang guru dari segi. Guru mayo karena waktu COVID kita kan dia bisa belajar secara online. Guru mayo. Guru mayo. Mungkin berikutnya yang memang ada program akan ngobar dengan Pak Tutde Asnawo. Kemarin terhalang banyak sekali kegiatan yang lain juga numpuk akhirnya. Program berikutnya yang memang akan
Ya. ke Pak Tridiasnomo karena banyak sekali yang ingin korek tentang, terutama tentang Beleganjur yang beliau geluti sejak awal, kemudian menjadikan Beleganjur itu sebuah musik orkestrasi yang menjadi apa namanya, primadona sekarang. Ya. Ini anak saya butuh juga kan, dia fokusnya ke Beleganjur. Oh, enten. Jadi kapan-kapan kalau Gitu. Terus yang lain sebenarnya belajar gamelan itu kan bisa dilihat kenapa kok orang Bali bisa ada apa namanya, ada konotasi bahwa orang Bali pasti bisa gamelan kan, tapi belum Sudah tentu, predikat, belum ya, tentu. Nah, makanya Tapi bagus juga predikat itu jengah dan ya. Ya, sebenarnya itu kalau dilihat ini kan ada proses apa namanya, pembelajaran. Ya. Sekarang kan anak-anak kecil sudah banyak yang ada istilah tuntunan, ada istilah pakat, ada istilah itu bisa dilihat dari bakat awal, dari sistem akademiknya Ya. bisa dilihat. Dan yang ketiga, sebenarnya kebanyakan teman-teman itu kalau mengajar gamelan di luar hanya mengajar gamelan ini sebenarnya harus didukung dengan pengetahuan. Oh ya. Pengetahuan, karena orang luar itu sekarang sangat apa namanya, kritis Ya. Dia ingin menggali banyak. Ya. Saya kasih contoh misalnya, Ya. kenapa kok tari Panjang Brahmo itu Mediman? Itu kan tidak pernah dipikirkan oleh. Ya, betul, kita bahas sedikit ya sekarang. Ya, pernah nggak? Kan tidak pernah. Tidak pernah ya. Ada pesan apa di sana? Nggak ada pesan apa ya. Nah, waktu Pak ditanya itu harus mutar otak. Ya. Ya, itu kan memang ya Pak Brato, ya Pak Sugio dan guru-guru vokal waktu itu kita itu ya. Orang itu kok bertanya begini. Nah, terus kita sebagai orang akademis kan harus apa? Harus bisa. Ya, strateginya bagaimana? Ya, kalau ini tidak dijawab, ya, berusaha saya ambil dari konsep tari penyambutan atau tari welcome dance. Ya, kalau welcome dance itu kan harus ada pintu. Nah, pintu orang masuk kan? Ya. Pintu masuk. Tradisinya pintu orang Bali itu kan sebenarnya bangunan orang Bali, kata Candi Bentar atau apa itu, kalau rumah Bali, kalau rumah Bandung itu kan pintunya kan dua. Pintunya kan dua itu. Nah, kalau rumah-rumah yang ini kan pintu itu kan sebenarnya bangunan asing udah itu, rumah yang pintu satu itu. Bangunan lama kita itu semua dua ya. Apa istilahnya, gebyok ya. Gebyok. Nah ini saya ngambilnya dari sana. Itu sebenarnya bukan Mediman, itu sebenarnya membuka. Karena tari Panjang Brahmo itu kan membuka. Seperti apa namanya, welcome. Pembuka awal Dan menyambut kedatangan. Menyambut kedatangan ini. Pintu ini harus diginikan. Harus diginikan. Oh, daun pintu yang dua. Daun pintu yang dua ini, gebyok itu ya. Kalau pintu gebyok satu kan sekarang kan ada yang geser ke sini, ada geser ke sini. Tapi kalau aslinya itu kan, asli pintu baru itu kan gini. Ya. Dorong satu masuk satu. Ya. Nah, dia masuk akal bagi dia. Oh, tari Panjang Brahmo itu tari penyambutan, tari welcome dance. Terbuka hati. Membuka seperti pintu rumah. Bali kan dianggap rumah seni. Mungkin ya diterima. Yang sejenis itu kita harus mutar otak. Gitu. Ada pertanyaan. Ya, sekarang misalnya pertanyaan, kenapa kok sekarang gamelan Bali pakai plastik? Kenapa kok talinya? Ya, kenapa kok tidak pakai kulit lagi? Nah, itu harus mengakal ya. Logiknya harus jalan juga. Berkaitan dengan umpamanya contoh Panjang Brahmo juga mungkin bisa saja Pak Di sudah jawab itu secara filosofi lah, mungkin kenyataan juga ada juga ketika orang kita bertemu nih, mungkin itu bukan ciuman tapi orang kayak orang sowan nih, ada yang cium tangan, ada yang berpelukan, mungkin bisa saja karena menyambut
tamu juga tari pembuka kita terbuka kepada tamu yang datang. Konsepnya konsep ketimuran kita itu kan terkenal lama. Banyak pesan yang diciptakan oleh para senior guru kita. Ya salut juga yang istilahnya perkembangan tari dulu nih kan. Kalau yang dulu kecil kan jarang nonton tari karena di tempat yang gamelan yang ditemukan. Begitu nonton tari, yang tahunya kita tari pendek. Ternyata berikutnya, ada tari begini juga. Ternyata banyak sekali ada tari tenun. Pengembangan komposisinya, ini koreografinya. Sekarang kan sedang up to date ya, rejang ya. Rejang. Mungkin kalau yang belum masuk juga ke sana nanti mungkin itu rejangan kan gitu istilahnya. Ada yang pendek ya pendek, mungkin rejangan kan. Mungkin nanti lain kali kita ngobrol tentang kreativitas lain juga Pak D, nanti rejangan bagaimana, nanti kita lanjut ya. Ya perkembangan itu kan banyak dari segi komposisi, komposisi karya baru, dari perubahan dari konsep Pak Brado ke yang lainnya misalnya. Itu sebenarnya ide yang riset yang bagus loh. Sakral ke propan itu. Sakral ke propan, terus dari Pak Brado ke window. Transformasi. Yang lainnya ya. Gaya kreasi baru kan. Mana yang abstrak? Mungkin ini lebih dengan Pak Asnawo ya. Nanti yang lanjut ke Pak Dudi juga banyaknya kita. Harusnya Pak Subandi atau udah tahu kita ya. Semoga Pak Subandi damai. Dia kaget juga. Matur suksema Pak D atas cerita dan pengalamannya, tentu menjadi inspirasi buat yang selaku junior, mungkin sahabat seni yang lainnya bisa mengambil inspirasi dari ceritanya Pak D, dan nanti juga yang akan lanjut kepada senior-senior yang lain juga. Matur suksema niki waktunya. Sahabat ngobar semua, demikian obrolan rileks santai saya di Bangah bersama Pak Made Lesmawan yang kebetulan berada di Bali sekarang, makanya saya kejar karena beliau di tanggal 19 ya Pak De. 19 harus berangkat balik lagi ke Colorado mengajar dengan aktivitas seninya di kampus sana. Kalau boleh sebagai penutup saya tuh sudah mulai seperti kata tadi, sudah mulai menyebarkan banyak gamelan di Amerika, dan mereka itu semua akan butuh tenaga, semua akan butuh guru. Namun mudah-mudahan generasi penerus nanti menyikapi ini. Semeton sahabat generasi milenial yang sedang menggeluti kesenian. Gen Z. Generasi barunya mungkin salah satunya ada Feby Widi Cahyadi yang sedang bersinar Niki ada di balik layar di belakang kamera. Semoga dia nanti generasi berikutnya yang meneruskan Pak D bisa salah satunya nanti. Dan generasi yang lainnya Pak D ini tantangan karena menurut informasi Pak D gamelan sudah banyak menyebar di luar, banyak butuh tenaga pengajar. Ambil kesempatan itu dan bisa belajar sekalian juga di sana. Wah, informasi terbuka. Kalau zaman yang dulu agak tertutup. Tapi semangat tetap. Semoga yang lain lebih sukses. Yang sangat senang bahwa kesenian Bali itu terus berkembang. Sinap Sinap terakhir pembicaraan ini semoga mengilhami generasi muda, dan yang lebih penting adalah tidak pernah lupa untuk memohon tuntunan dari Desa Yang Dewasa, dalam hal ini Betara Taksu di mana-mana. Terus nama Pak Tut, semua yang pun singgah ngobrol. Dari dulu kita kontak-kontak mau bertemu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sinat kita tutup dengan Pramusanti. Om Santi.